A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-solehah? Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan dan masih diberi kesehatan bertemu di pembelajaran daring kita. Baik, hari ini kita belajar tematik. Di tema 5, kita sudah berada di tema 5. Tema 5 yaitu pengalamanku, subtema 1, pengalamanku di rumah pembelajaran 2. Baik, anak soleh-solehah, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran daring kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Ustazah pimpin dari video ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Baik anak soleh-solehah, alhamdulillah kita telah selesai membaca doa sebelum belajar, sekaligus kita membuka pembelajaran kita pada hari ini. Baik, kita lanjut di tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu dengan mengamati gambar, siswa dapat memilih alat ukur yang sesuai untuk mengukur panjang benda yang diukur dengan tepat. Nah, itu ya, siswa dapat memilih alat ukur yang sesuai untuk mengukur panjang benda yang diukur dengan tepat. Yang kedua, dengan memilih beberapa gambar yang berkaitan dengan sila pertama, Pancasila. Siswa dapat menunjukkan contoh perilaku di rumah yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Oke, baik, itu tadi tujuan pembelajaran kita. Sekarang kita masuk di pembelajarannya, di materi. Oke, di situ ada percakapan antara Beni dan kakaknya. Ayo kita lihat sama-sama ya. Beni ditugaskan mengukur benda. Benda tersebut tidak dapat diukur dengan satuan penggaris. Beni mengukur benda lebih panjang dari penggaris. Nah, di situ ada kakaknya Beni dan Beni. Beni bertanya kepada kakaknya, "Kak, Beni ingin mengukur piano, tetapi pianonya panjang. Alat apa yang harus aku gunakan, Beni gunakan ya?" Nah, kakaknya mengatakan seperti ini. Beni dapat menggunakan penggaris. Beni juga dapat menggunakan meteran. Nah, karena bendanya lebih panjang daripada penggaris, maka gunakan meteran. Nah, kalau benda yang kita mau ukur itu panjang ya. Karena mistar itu tidak panjang-panjang amat. Nah, dia terbatas panjangnya. Jadi, kalau mau mengukur benda yang panjang, yang panjangnya itu lebih panjang dari mistar, kita bisa menggunakan meteran. Nah, sudah ada yang tahu meteran itu seperti bagaimana modelnya? Nah, mungkin dari anak soleh-soleha sudah ada yang tahu bagaimana modelnya meteran itu, dan mungkin ada yang belum tahu juga. Di sini Ustazah kasih tahu ya. Oke, kita lanjut. Nah, lihat. Yang warna biru itu adalah mistar atau penggaris. Itu penggaris atau mistar. Nah, yang warna kuning hitam ini adalah meteran. Nah, di sini angka-angkanya itu terlilit di dalam kuning-kuning itu, tempatnya itu, ya. Di situ tempat meterannya tersimpan. Jadi kalau kalian mau menggunakan, tinggal ditarik saja meterannya ya. Tinggal ditarik saja meterannya. Nah, sekarang, jadi alat untuk mengukur benda yang pertama penggaris.
Penggaris digunakan untuk mengukur panjang benda. Yang kedua, meteran. Meteran digunakan mengukur benda yang lebih panjang dari penggaris. Nah, meteran digunakan untuk mengukur benda yang lebih panjang dari penggaris. Nah, itu meteran yang warna kuning. Jadi dia caranya, kalau mau menggunakan meteran itu, silakan ditaruh besi-besinya. Dia mempunyai besi. Besinya itu ditaruh di ujung benda yang ingin diukur. Setelah itu, setelah sudah ditaruh di ujung benda yang ingin diukur, kita tarik dengan sendirinya. Dia akan keluar angka-angkanya. Dan kita tarik sepanjang benda yang kita akan ukur. Nah, setelah selesai, kita tarik sepanjang benda yang kita ingin ukur. Di situ lihat angkanya, angka berapa dia, ya? Yang saleh-salehah. Oke. Semoga sudah tahu ya. Mungkin ada yang pernah lihat Pak Tukang lagi bangun-bangun rumahnya, atau lagi mengukur-mengukur tanah, atau lagi mengukur jendela. Nah, itu menggunakan meteran. Oke. Ayo kita lanjut. Nah, di sini ayo membaca antara Beni dan Kakak. Nah, kita baca ya. Kak, Beni mau bertanya, bagaimana cara menggunakan meteran? Bang, ya, tanya tentang apa? Caranya sama dengan menggunakan penggaris. Mulai dari angka 0, di mana 100 cm sama dengan 1 meter. Jadi 100 cm sama dengan 1 meter. Meter bisa ditulis dengan singkatan M. M saja. Kalau sentimeter kan singkatannya cm. Kalau meter bisa disingkat menjadi M saja. Nah, Beni berkata, oh, setiap penggaris pada meteran sama dengan penggaris. Kakaknya berkata, ya benar, garis itu yang digunakan mengukur panjang penggaris itu yang digunakan mengukur panjang benda. Coba perhatikan, 1 M itu sama dengan 100 cm. Ya, jadi 1 meter itu sama dengan 100 cm. Nah, hanya meteran, tulisan meternya itu disingkat jadi M saja. 1 M berarti itu 1 meter sama dengan 100 cm. Sentimeter itu disingkat menjadi cm. Jadi 1 M sama dengan 100 cm. Ya, baik. Next, soleh-solehah, kita lanjut. Nah, di sini ada soal latihan yang pertama. Soal latihan pertama yaitu 1 M sama dengan 100 cm atau 100 cm sama dengan 1 meter. Nah, di situ ditulisnya disingkat 1 M sama dengan 100 cm atau 100 cm sama dengan 1 M. Ya, itu rumusnya ya, anak soleh-solehah. Nah, sekarang di sini ada 3 soal. Yang pertama, alat untuk mengukur panjang yaitu, nah tadi ada 2 ya, alat untuk mengukur panjang. Dan soal yang kedua, 2M sama dengan berapa cm? Kan tadi 1M sama dengan 100 cm. Kalau 2M berapa cm? Ya, silakan dihitung ya. Nah, sekarang 700 cm berapa M dia? Berapa M kalau 700 cm ya? Itu. Ayo kita lanjut. Nah, di sini ada Beni dan ayahnya. Kita baca sama-sama percakapannya. Beni lanjutkan permain kuda-kudaan. Beni menjadi anak kuda. Kaki Beni menyenggol guci saat merangkak. Nah, lihat, main kuda-kudaan itu lagi merangkak ya. Guci rebah dan hampir menyentuh lantai. Ayah Beni menyambung guci tersebut.
Guci disambut sebelum rebah di lantai. Benny dan ayahnya bersyukur karena Guci disambut dengan cepat. Rasa bersyukur merupakan perilaku yang baik. Perilaku ini sesuai sila pertama Pancasila. Oke, masih ingat kan Pancasila, anak soleh-soleha? Nah, insya Allah masih ingat semua ya. Ya, kita lanjut. Nah, sekarang soal latihan yang kedua. Soal latihan yang kedua yaitu ada 2. Ustazah minta kalian menuliskan 2 contoh perilaku yang baik sesuai sila pertama Pancasila. Silakan ditulis di buku tulisnya, di tugasnya, dan dikumpul pada hari Jumat. Baik anak soleh-soleha, cukup sekian pembelajaran tematik kita pada hari ini. Ustazah ingatkan, jangan lupa sholat duha, jangan lupa sholat 5 waktunya, zikir dan tadarusnya jangan dilupa, dan selalu berbakti kepada kedua orang tua. Baik anak soleh-soleha, tetap semangat belajar daringnya. Semoga kita segera bertemu di sekolah dalam pembelajaran seperti biasanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustazah akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.